Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Negotiating efforts have been successful for the two sides to reach an agreement. Because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Riuh rendah euforia menyambut maklumat kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara Hamas dan Israel membuncah dari warga Gaza. Sukacita itu seolah menandai setetes harapan akan kehidupan baru yang lebih damai dari warga Gaza yang selama ini menjadi korban dari konflik tak berkesudahan antara kelompok Hamas dan Israel. Ya, sukacita itu membuncah pasca Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 15 Januari 2025 lalu secara resmi mengumumkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas. Pengumuman itu berlangsung di Gedung Putih Amerika Serikat tak lama setelah Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, menyebut gencatan senjata akan segera berlaku. Alhamdulillah kalau sekarang berencana berdamai gitu. Soalnya sedih banget kalau ngeliatin video-video tuh mereka masih kecil-kecil atau bahkan yang orang-orang tua gitu ya, luka-luka segala macam. Akhirnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan ceasefire atau gencatan senjata. Ini tentunya berita yang sangat amat ditunggu-tunggu oleh orang seluruh dunia dan juga terutamanya rakyat-rakyat Palestina, tepatnya di Gaza. Meski kesepakatan gencatan senjata sudah dimaklumatkan, namun akar kekerasan dan perang yang telah lama bercokol di Gaza Palestina belum sepenuhnya reda. Apalagi konflik antara Hamas dan Israel makin agresif 1 tahun belakangan ini. Ya, sejak 3 Oktober lalu tercatat setidaknya ada beberapa serangan keji pasukan Israel terhadap sebuah gedung apartemen di distrik permukiman Basaura, Beirut hingga Lebanon. Serangan Israel juga menghantam kantor pusat medis yang dikelola oleh masyarakat kesehatan yang berafiliasi dengan Hizbullah. "15 bulan penyerangan tak berhenti-henti, bom yang tak berhenti-henti tentunya sangat amat merusak keadaan mental dan juga kesehatan rakyat-rakyat Palestina. Yang paling krusial kata mereka ketika tinggal di pengungsian itu adalah musim dingin. Nggak terbayangkan bagaimana mereka bisa bertahan tanpa penghangat, tanpa baju hangat yang pas. Buat mereka nggak mudah gimana. Jika gencatan senjata mampu meredam konflik dan peperangan, perjuangan para pesohor bersama sejumlah elemen masyarakat di tanah air yang mendambakan Palestina merdeka dari segala peperangan selama ini seolah terjawab sudah. Apalagi sudah sejak lama sejumlah aksi damai dan penggalangan donasi untuk membantu korban perang di Gaza rutin dilakukan. 8 Januari lalu, bahkan artis Zaskia Adya Meka yang belakangan gencar membantu korban Gaza bersama artis lainnya, memposting video berupa bantuan ambulans bagi korban warga Gaza, sambil membubuhkan perasaannya yang tak menentu saat melihat korban dan puing reruntuhan gedung medis di Gaza. Pokoknya aku tuh apapun yang bisa aku lakukan buat membantu Palestina atau saudara kita siapapun dimanapun sih yang mereka sekarang lagi membutuhkan bantuan gitu, pasti akan aku lakukan. Selain Zaskia Adya Meka dan Indah Dari, tentu saja banyak pesohor tanah air yang banyak terlibat dalam membantu korban Gaza. Seperti Okky Stiana Dewi, pasangan Tengku Wisnu dan Shireen Sungkar, Umi Pipik Dian Irawati, dan tentu saja banyak sejumlah influencer, selebgram maupun YouTuber yang memberi dukungan untuk warga Palestina. Ketika turun ke jalan, kita menunjukkan solidaritas sama teman-teman di sini, disaksikan sama teman-teman di Palestina. Ketika turun ke Palestina, bisa ketemu langsung sama mereka. Senang banget ya, apapun yang bisa aku bantu, makanya senang banget kalau ada yang ngajak. Dari sekian riwayat keji peperangan yang melahirkan korban sipil, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, hingga masa depan suram yang terbayang dari luluh lantah kota Gaza, maka wajar
jika maklumat gencatan senjata yang diberlakukan sejak 19 Januari 2025 ini menjadi harapan baru warga Gaza. Lantas, bagaimana selebriti tanah air menyikapi maklumat kesepakatan gencatan senjata antara kedua belah pihak? Akankah konflik yang melahirkan korban ini akan sepenuhnya berakhir? Senang gitu ya bagaimana terjadinya gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Kita berharap terjadinya perdamaian yang hakiki gitu loh antara Israel dan Palestina. Semoga kedepannya nggak ada lagi perang-perangan, nggak ada lagi hal-hal kayak gini, satu dunia damai semua, amin. Teka-teki ihwal motif pembunuhan yang dilakukan Nanang Gimbal terhadap teman dan tetangganya sendiri, Sandi Permana, akhirnya terkuak sudah. Kemarin di kantor Polda Metro Jaya Jakarta, saat rilis di hadapan juru warta, pria Gimbal yang berprofesi sebagai kru film ini mengaku sakit hati hingga menyimpan dendam pada almarhum hingga tega menghabisi nyawa pria yang sudah lama dikenalnya itu. Motifnya adalah si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis ke arah pelaku. Kemudian korban ke arah tersangka. Motif sakit hati Nanang Gimbal hingga tega menghilangkan nyawa almarhum itu sebelumnya sudah diduga istri Sandi, Ade Andriani. Terutama sejak peristiwa cekcok di acara rapat Forum RT Oktober 2024 lalu. Perangah dan sikap Nanang Gimbal berubah hingga kerap meneror dirinya. Tapi Ade tak menyangka jika suami dari teman dekatnya itu tega menghabisi suaminya dengan cara yang keji. Lagi juga ada yang bilang katanya posisinya dia itu juga lagi pangkas pohon. Nah mungkin suami saya lewat, mungkin ya gitu juga kali posisinya, ditegur kali sama suami saya. Mungkin ditegur dia nggak terima. Yang mengejutkan dari keterangan kakak Ade Andriani yakni Amelia, Nanang Gimbal dan istrinya punya hubungan yang sangat dekat. Apalagi istri Nanang Gimbal punya andil menjodohkan almarhum dengan istrinya. Sikap tertutup Nanang Gimbal rupanya menyimpan api dendam dari peristiwa cekcok dan adu mulut. Sejak peristiwa kematian Sandi, Ade bahkan mengaku istri Nanang Gimbal yang dikenalnya cukup dekat menghilang dan sama sekali belum datang ke kediamannya. Tinggal sama istri sama anak-anak. Enggak, masih ada istrinya. Belum, enggak. Pemeran Arya Soma dalam serial FTV Mak Lampir ini memang sejak lama sudah tak berkecimpung di dunia seni peran. Untuk menopang ekonomi keluarganya, almarhum Sandi bahkan baru saja menekuni usaha barunya, yakni jualan bakso. Tapi sayang, impian Sandi untuk membahagiakan istri dan ketiga anaknya harus sirna setelah pergi untuk selama-lamanya, akibat ulah keji teman dan tetangganya sendiri. Kan dia usaha bakso baru usaha bakso ini baru 2 minggu dia. Biasanya sih itu tiap pagi itu dia bangunin saya. Ini tadi pagi dia nggak bangunin saya.